Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau mungkin sudah ada di atas kasur. Gua Dava dari teman tidur dengan segudang cerita yang akan mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Lu pernah denger gak sih kata friendzone? Gue yakin sih mungkin dari teman-teman semua pernah denger kata friendzone. Dan gue gak tahu kalau lo pernah ngerasain atau enggak friendzone itu sendiri gitu. Semoga sih enggak ya, semoga enggak. Karena mungkin kalau ada di fase itu bener-bener kayak ya udahlah gitu, kayak ya udahlah pasrah gitu kan. Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu friendzone itu kan identik kayak perasaan suka yang berlebih atau sayang yang berlebih, atau apa ya, lebih kompleks itu adalah rasa ingin memiliki gitu, rasa ingin memiliki lebih dari sekedar teman. Namun naasnya perasaan itu muncul di antara pertemanan gitu kan, jadi kayak anjir gue mesti ngapain gitu. Kalau boleh milih, mungkin gue lebih memilih suka atau sayang atau tertarik sama orang yang random gitu. Random dalam artian bukan dari golongan teman-teman gue gitu loh. Karena posisinya kalau misalkan kita suka atau berharap sama teman-teman kita sendiri itu bener-bener kita bingung, ya enggak sih? Kayak gue deketin dia apa enggak, gue bikin komitmen sama dia apa enggak. Tapi kalau misalkan gue bikin komitmen, nanti jadinya bakal ada beberapa konsekuensi yang bakal diambil gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan gue beraniin tembak juga, kemungkinannya ada dua kan, diterima atau ditolak. Atau kemungkinan yang ketiga ya pikir-pikir dulu. Itu klise banget sih, tapi yang sering muncul pasti dua kan. Maksudnya ya lo diterima atau lo ditolak gitu. Cuman masalahnya kalau lo ditolak, lo harus siap menanggung malu. Selain menanggung malu, jadi kayak lo harus siap ketika nanti lo udah mengutarakan isi hati lo sama temen lo sendiri, tiba-tiba keadaannya berubah, situasi jadi berubah gitu loh. Jadi kayak temen lo ngerasa nggak enak kan, karena mungkin ya karena lo nya suka gitu. Jadi mungkin dia berpikiran kayaknya gua harus ngasih jarak. Nah itu fase yang benar-benar menurut gua paling nggak enak sih. Kalau menurut gua ya, gua nggak tahu kalau lo pernah ngerasain itu apa enggak. Kalau yang belum, semoga sih jangan. Semoga kalian atau teman-teman kalian ya sukanya sama yang random aja lah. Orang yang nggak tahu, misalkan ketemu di Instagram atau di jalan atau di mana kayak tempat hangout gitu. Lebih seru kayak gitu sih. Maksudnya kalau kayak gitu kan enak ya. Ketika bukan dari golongan pertemanan itu nggak ada pikir dua kali, dalam artian ya udahlah gue kejar dia, gue deketin dia, gue PDKT, kalau jadian syukur, kalau enggak ya udah gue tinggalin gitu. Tapi kalau misalkan pertemanan itu nggak semudah itu, Ferguson. Gitu kan, jadi kayak bingung aja gitu. Tapi ya mau gimana lagi, maksudnya ya gue pribadi sih, gue beranggapan perasaan itu tuh muncul ya atas dasar anugerah sih, dalam artian muncul dengan sendirinya gitu. Kalau mungkin ya seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau memang gue harus memilih, gue lebih memilih nggak mau suka sama teman sendiri gitu. Tapi sayangnya mungkin ada fase yang dimana gue pun merasakan seperti itu. Dan ya yang kemarin gue lakukan hanyalah gue lebih mementingkan rasa pertemanan gitu loh. Dan sebenarnya itu masih meninggalkan misteri, dalam artian gue nggak tahu kan, ya siapa tahu aja dia juga suka sama gua gitu. Cuma karena gua berani bilang dan dia juga nggak berani bilang, jadinya ya kita nggak ada titik temu gitu. Cuma ya udah ya, yang udah ya udah aja lah gitu. Lagian itu kan perihal ke depan ya. Cuman yang unik dari friendzone itu biasanya kita bisa ya ini mah gua nyeritain gua pribadi ya. Maksudnya kalau ngomongin orang juga kan nggak baik juga. Jadi kayak kalau kita suka sama teman sendiri itu dalam artian
perasaan sukanya itu beda gitu. Kalau gue boleh bilang rasa suka dan rasa sayangnya itu lebih tulus, ya enggak sih? Sepakat enggak? Kalau menurut gue sih gitu. Karena ketika gue merasakan hal yang seperti itu, di pikiran gue cuma ada satu, gue nyaman sama dia dan gue takut gue kehilangan dia gitu. Karena posisinya status kita yang pertemanan gitu, yang mungkin somehow atau somewhere dia bakal dipinang sama lelaki lain kan. Gue nggak tahu juga gitu, dan cenderung lebih bertindak positif, ya enggak sih? Positif dalam artian kita benar-benar pengen ngebahagiain banget dia gitu, pengen bikin nyaman banget dia. Dan ya pendekatan dimulai dengan tidak adanya kebohongan, ya enggak sih? Karena kan biasanya ya kalau kita PDKT itu kan ya nggak tahu sih ya. Kalau yang lain gimana? Kalau gue kan biasanya kalau PDKT sama cewek awalnya biasanya sok-sok jaim gitu kan. Kayak anjir gue harus jaga image di depan cewek gitu. Jadi kayak yang biasanya gue nggak ngelakuin apa tapi gue lakuin itu gitu. Atau mungkin gue biasa ngelakuin itu karena dia. Karena gue tahu dia nggak suka gue ngelakuin itu, jadi gue nggak ngelakuin itu. Cuma kalau dari friendzone itu, perasaan sayang yang timbul dari friendzone itu biasanya nggak kayak gitu loh. Biasanya identik, tapi gue nggak tahu kalau misalkan lu nggak gitu, apa ya, nggak serupa sama cerita gue gitu. Tapi identiknya seperti itu. Pertemanan kan biasanya ngomong juga kayak sorry ya, maksudnya yang kayak jing mau kemana gitu, atau nyet mau kemana gitu, atau misalkan kayak sekarang body shaming gitu ya, dude mau kemana gitu kan. Jadi dari penggunaan kata dan tata bahasanya pun ya kita cuek-cuek aja gitu kan. Tapi uniknya adalah dari hal tersebut bisa timbul benih-benih cinta gitu loh. Yang apesnya adalah cinta itu hanya sepihak yang memiliki, kan sedih itu kan. Tapi paling enak itu ya ketika dalam pertemanan, percintaan itu timbul dengan dua arah gitu, nggak satu arah, nggak one way gitu, tapi ya bener-bener dua jalur gitu. Itu kan enak jadinya, jadi ada tarik ulur gitu, tarik ulurnya tuh jelas gitu itu. Jadi beruntunglah teman-teman yang mungkin ada di fase dimana lo ngerasain friendzone nih, ngerasain friendzone padahal ternyata enggak juga gitu. Dia juga sama ngerasain yang sama gitu, dan pada akhirnya kalian berdua mencapai titik temu gitu. Dan ya gua cuma mau nekanin kalau dari 10 kalian itu satu dari kalian itu adalah orang yang beruntung di antara 9 orang yang tidak beruntung, mungkin ya gitu. Karena ya mungkin dari teman-teman gua yang cerita tentang kayak aduh gua suka nih sama teman gua, anjir dia perhatian banget ya sama gua, dia selalu ada buat gua gitu, dan ujung-ujungnya tuh hapes gitu. Dia doang yang suka tapi dianya kagak gitu, maksudnya yang dia suka ini enggak gitu kan. Jadi enggak enak juga kalau misalkan kayak gitu. Cuma ya kalau saran gua sebagai penutup dari episode kali ini ya, episode perdana ya ini ya, dimana gua nemenin lo sampai tidur. Gua nggak tahu nih sekarang lo masih fokus dengerin atau emang udah tidur, gua nggak tahu. Ya ketika friendzone datang di fase kehidupan elu, ya gua sih cuma saranin elu pintar-pintar baca situasi sih. Karena kalau enggak pintar banget di situ, ntar konsekuensinya berat. Lu cuma maksudnya gini, konsekuensinya berat. Kayak gua tadi sempat bilang ya, ketika lu ngutarain perasaan lu, kemungkinan jawabannya cuma ada 2, 3 itu satu yang klise gitu, yang pikir-pikir dulu, atau aku untuk saat ini aku belum ngerasain hal yang sama gitu. Padahal sebenarnya gue kasih tahu aja nih sama yang lagi dengerin nih, maksudnya gini,
Ketika pasangan lo mau cewek atau cowok ngomong kayak gitu tuh 80% gue berani bilang itu cuma penolakan halus gitu. Jadi mungkin dia nggak berani gitu ngomong sorry ya gue nggak suka sama lo gitu, cuma karena tidak mau menyinggung perasaan hati lo gitu, ya terlontarlah kalimat seperti itu gitu. Jadi ketika lo merasakan friendzone di fase kehidupan lo, gue saranin lo pinter-pinter buat baca situasi. Karena situasi lo dianggap menurut lo sendiri itu, wah kayaknya dia suka nih, suka juga sama gue nih, sikat lah. Maksudnya sikat dalam artian lo perjuangin perasaan lo gitu, tapi pakai cara yang gak bikin dia aneh atau nggak bikin dia jadi beda nantinya gitu. Dan alternatif yang lain yang lo bisa coba adalah lo bisa tanya teman-temannya dia yang mungkin deket juga sama dia gitu, mau cewek atau cowok, lo coba tanya aja sama dia gitu. Lo coba kali informasi di situ tentang dia gitu, dalam artian lo coba deh tanya-tanya sama teman-temannya sebenarnya dia suka nggak sih sama lo gitu. Tapi kalau misalkan temennya bilang, wah kayaknya enggak nih, soalnya dia lagi suka nih sama ini. Nah, kalau udah gitu jangan cukup satu survei ya, karena satu survei itu belum tentu bisa membuktikan gitu. Lo survei lagi sama teman-teman yang lain. Jadi temennya dia gini nih. Lo survei lagi sama teman-temannya dia yang lain gitu, bisa jadikan temannya dia suka juga malu gitu. Dia nggak mau aja kalau lu jadian nama dia kan, jadinya complicated gitu jadi ntar ceritanya. Makanya lu survei lagi ya temen dia yang lain gitu. Lu tanya, tapi ketika lu kumpulin datanya udah ada semuanya tuh, dan dari data yang lu dapet itu ternyata kesimpulannya adalah seperti dia suka sama lu, baru lu kejar. Tapi kalau misalkan wah kayaknya dia nggak suka deh sama gua, maksudnya dia nggak suka deh sama cuma gua doang yang suka gitu toh, ya saran gua sih mending lu pendem ya perasaan lu gitu, nggak usah terlalu berharap banget sama dia, daripada lu maksain ujung-ujungnya adalah lu akan kehilangan dia untuk selama-lamanya. Itu kan sakit boy. Karena ya kemungkinan besar ketika dia menolak elu, dia akan ngejauhin elu gitu. Jadi kayak dia merasa seolah-olah berdosa atau bersalah gitu. Wah kayaknya gua gak enakan nih gitu. Kalau misalkan masih deket gua gitu, seolah-olah PHP gitu. Itu kan jadi dia ngejauhin elu, kan itu gak enak juga gitu. Yang dimana posisi lo itu nyaman dengan bisa deket dengan dia, tapi ya karena keegoisan lo sendiri gitu. Jadi dia malah pergi ninggalin lo kan. Jadi ya kalau menurut gua lo pinter-pinter baca situasi sih. Gua bukannya sok-sokan nih nyeramain gitu, ini cuma sharing doang kan, pengantar kalian sampai tidur gitu. Dan sebenarnya gua pribadi pun nggak apa ya, nggak berhasil banget gua gitu ketika fase friendzone, karena gua memilih untuk ya udahlah gua nggak akan perjuangkan itu gitu, karena konsekuensinya terlalu besar buat gua pribadi gitu. Oke, jadi untuk episode malam hari ini friendzone dicukupkan sekian. Semoga sekarang teman-teman sudah memasuki dalam dunia mimpi, dan semoga kamu mimpi indah. Gua Muhammad Dafa, teman tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Good night.